Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi permutasi dari mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Adapun izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindira Mawatimah dengan nomor NPM 201063105058 dari kelas 6D dengan Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu mengenai yang pertama permutasi, yang kedua permutasi siklik, dan yang ketiga yaitu contoh soal mengenai permutasi dan permutasi siklik. Nah, di sini ada definisi 6.1 mengenai permutasi yang mengatakan bahwa permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Misalkan, jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n, kemudian urutan kedua dipilih dari n-1, dan urutan ketiga dipilih dari n-2. Begitu seterusnya sampai 1. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n, n-1, n-2, seterusnya hingga 2, 1. Nah, ini sama dengan n faktorial. Biasanya ini disebut dengan kita samakan ini dengan persamaan 6.1. Yang kemudian mengenai pembahasannya ini ada contoh. Misalkan ada 6 buah bola yang berbeda warna. Nah, misalkan warna merah itu jadi huruf M, biru B, putih P, hijau H, kuning K, dan jingga J. Kita akan memasukkan ke 6 buah bola itu ke dalam 3 buah kotak, dan masing-masing kotak hanya boleh diisi oleh satu buah bola. Nah, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari pernyataan di atas? Nah, ini pembahasan selanjutnya. Jika contoh tadi kita rapatkan sedemikian hingga ada n buah bola yang berbeda warnanya dan r buah kotak, kita tunjukkan r-nya itu berarti lebih kecil atau sama dengan n. Maka kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola. Karena tadi ada 6, maka kotak ke-1 diisi oleh salah satu dari 6 bola. Lalu kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola. Nah, di sini karena n yang bola kita ada 6, terus tadi udah dikasih 1 ke kotak 1, jadi sisanya berapa? Berarti 5. Sama enggak? Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari n-1 bola. Berarti n-nya itu kan 6 dikurangi 1 sama dengan 5 bola. Maka sama ya. Seterusnya kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu dari n-2 bola. N-2 bola berarti 6 dikurangi 2 bola berarti 4 bola. Dan seterusnya. Nah, kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n. Nah, kotak ke R dapat diisi oleh salah satu dari n-r-1 bola. Ada n-r plus 1 pilihan. Kita next. Nah, di sini ada mengenai menurut kaidah perkalian yang udah kita pelajari sebelumnya, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola adalah n, n-1, n-2, seterusnya dan n sampai n-r-1. Nah, maka dari permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai rumus permutasi, yaitu apabila buah susunan berbeda dari penyusunan R objek yang dipilih dari N objek, jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dari N objek disebut permutasi min R. Nah, dilambangkan dengan P, N, R, yaitu kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini P, N, R sama dengan N, N-1, N-2, seterusnya hingga N-R-1, di mana P, N, R ini sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ini kita samakan jadi 6.2. Nah, untuk PNR ini biasanya digunakan untuk permutasi beda jenis gitu. Karena tadi ditemukan rumus permutasi, maka
Menurut kasus di atas dapat ditentukan jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak adalah P6,3. Nah, 6-nya dari mana? 6-nya itu dari EN. N-nya itu adalah warna bolanya, sedangkan 3-nya itu R. R itu adalah jumlah kotaknya. Nah, sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 120 cara untuk memasukkannya. Nah, kita langsung masuk next ke definisi 6.2, di mana permutasi R dari N objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N buah objek, sedangkan dengan R kurang dari sama dengan N, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Kalau tadi objeknya itu berbeda, maka ini objeknya sama. Perhatikan bahwa bila R sama dengan N, maka persamaan 6.2 menjadi sama dengan 6.1. Tadi kita udah tandain kan 6.2 mana, 6.1 mana. Maka kita mendapatkan rumus baru, yaitu P N, N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi N faktorial sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial, karena N kurangi N pasti itu 0 kan jawabannya. Nah, maka Pn, N itu sama dengan N faktorial, sama kayak tadi yang di awal, kayak yang persamaan 6.1 tapi dengan cara 6.2. Nah, sedangkan selanjutnya kita membahas mengenai permutasi melingkar atau biasa disebut dengan permutasi siklik. Nah, permutasi melingkar ini sesuai dengan definisi 6.3 yang mengatakan permutasi melingkar dari N objek adalah penyusunan objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah N-1 faktorial. Nah, contohnya, objek pertama dapat ditempatkan di mana saja pada lingkaran dengan satu cara. Sisa N-1 objek lainnya dapat diatur searah jarum jam, misalnya dengan P N-1, N-1 sama dengan N-1 faktorial cara. Nah, kita langsung ke contohnya aja biar kita makin paham. Yang pertama mengenai contoh permasalahan 1. Berapa banyak kata yang akan terbentuk dari kata medan? Nah, ini kan nggak ditentuin kan ya, harus berbeda gitu. Ada yang berbedanya nggak sih? Nggak kan? Ini semuanya berarti sama. Berarti kita pakai yang cara di yang mana? Berarti kita pakai cara yang 6.1 dan juga 6.3. Nah, cara yang pertamanya itu pakai 6.1, di mana N faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, 5 faktorial berarti sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 120 cara. Dari mana sih ini N faktorial? Nah, ini kan kita nanya berapa banyak kata yang akan terbentuk dari kata medan. Nah, kata di sini tuh karena medannya ada satu kata, berarti satu jenis atau satu persamaannya, satu dan medan. Satu kata medan. Berarti nggak ada yang berbeda. Berarti ini medannya itu bisa, dari kata medan itu bisa menghasilkan berapa cara. Nah, kita hitung aja. M1, E2, D3, A4, N5. Berarti ada 5 angka. 5 huruf. 5 huruf ini berarti menjabarkan dari satu kata ini kan. Nah, jadi kita pakai 5 faktorial. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cara yang pertama pakai N yang N1, 6.1, berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan 6.3, di mana kita menggunakan P N, N sama dengan P5 5,5 sama dengan 5 faktorial, karena N nya sama yang tadi kan. Berarti jawabannya juga pun sama, 120 cara. Nah, jika permasalahan kedua, sebuah bioskop mempunyai jajaran kursi yang disusun per baris. Tiap baris terdiri dari 6 tempat kursi. Jika 2 orang akan duduk, berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris? Penyelesaiannya kita pakai yang P, N, R. Nah, kenapa sih kita pakai P, N, R? Kita lihat, ini tiap baris terdiri dari 6 tempat kursi. Ada 6 kursi. Ada 6 tempat kursi. Tapi jika 2 orang akan duduk, sedangkan kita akan hanya akan ada 2 orang yang duduk, berarti ada 2 jenis yang berbeda kan. Dari permutasinya berarti ada yang tempat duduk dan juga ada orang yang akan duduk.
Nah, berapa banyak pengaturan tempat duduk yang mungkin pada suatu baris? Ditanya suatu baris, berarti karena tiap baris itu dari 6, berarti 6 ini adalah N. Lalu 2 orang yang akan duduk, berarti ini adalah R. Jadi P sama dengan 6,2. Lalu kenapa di sininya 6 faktorial per 4 faktorial? Ingat, tadi rumusnya apa? P N faktorial per P sama dengan N faktorial per R kurangi N kurangi R faktorial. Berarti kita langsung aja, karena R nya udah dapat, N juga udah ada, berarti 6 faktorial dibagi N nya 6 dikurangi 2 sama dengan 4 faktorial, sama dengan 6 dikali 5 sama dengan berapa? 30 cara buat duduk. Kenapa ini jadi kok 6 kali 5? Karena 6 faktorial kita ubah dulu, susun jadi 6 faktorial, jadi 6, 5, sampai 4 faktorial. Karena dibagi 4 faktorial, 4 kita coret 4 faktorial sama 4 faktorial di atas, lalu sisanya 6 dan 5, berarti 6 kali 5 sama dengan 30 cara. Lalu yang terakhir yaitu permasalahan yang ketiga, berapa banyak cara menyusun huruf A, B, C pada susunan melingkar. Nah, ini itu p-siklit atau permutasi siklit, di mana N itu min 1 N min 1 faktorial. Maaf, ini faktorialnya nggak ada. Jadi sama dengan 3 min 1 faktorial sama dengan 2 cara. Ya udah, 3 dikurangi 1, 2. 2 faktorial berarti 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Nah, mungkin untuk presentasinya dicukupkan sekian. Terima kasih. Ini presentasi dari saya, Cindy Ramatima. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyebutan kata dan juga dalam video ini. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.